Halo para pendengar setia Cherry Mist. Selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang menelusuri kengerian Bandung Medical Center, teror dari setiap ruangan hingga makhluk berbulu besar. Bandung Medical Center terletak di Lebak Gede, Coblong, Bandung. Sejak ditutup pada tahun 2000, bangunan bersejarah ini telah menjadi salah satu objek wisata mistis yang menarik perhatian masyarakat Bandung. Bangunan yang terdiri dari 4 lantai ini adalah peninggalan zaman kolonial Belanda, namun asal-usulnya tetap misterius. Tidak ada informasi jelas mengenai kapan dan siapa yang mendirikannya. Malam itu, Bandung Medical Center tampak lebih suram dari biasanya. Adit, Rizky, dan Angga memutuskan untuk melakukan penelusuran bangunan itu, ditemani oleh Pak Jaka, seorang pemandu lokal yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang tempat-tempat angker di Bandung. Adit, Rizky, dan Angga memasuki Bandung Medical Center, BMC, melalui pintu samping yang sudah reot dan tampak usang. Suasana di dalam sangat sunyi, hanya terdengar gemerisik langkah kaki mereka di lantai yang berdebu. Udara terasa dingin dan berat, menyelimuti setiap sudut dengan aura misterius. Di lantai 1, lorong-lorong panjang dan sempit menyambut mereka. Cahaya senter mereka hanya cukup untuk menerangi sebagian kecil dari ruang yang gelap. Setiap langkah mereka memantulkan bayangan yang menari-nari di dinding kotor. Angga mulai merasa tidak nyaman. Setiap kali ia berusaha mendengarkan lebih jelas, ia mendengar bisikan lembut yang tidak bisa dijelaskan asalnya. Pak Jaka memberi penjelasan kepada mereka. Di lantai ini, banyak laporan tentang suara-suara aneh. Konon, ada hantu balita yang sering terdengar menangis mencari ibunya, serta genderuwo yang sering muncul di ruang tunggu. Dahulu, tempat ini adalah ruang tunggu yang sering dipenuhi oleh pasien yang tak sabar menunggu giliran mereka. Mereka melanjutkan penelusuran dengan hati-hati. Langkah kaki mereka terhenti sejenak di sebuah ruang tunggu yang sudah berdebu. Ruang ini masih menyisakan kursi-kursi tua yang sudah berkarat, dan meja-meja kayu yang tergeletak dalam kondisi rusak. Suasana di sini terasa sangat mencekam. Bau lembab dan kotoran memenuhi udara, menambah kesan suram yang menyelimuti tempat tersebut. Tiba-tiba, Rizky melihat sesuatu di sudut ruangan. Di salah satu kursi, tampak seperti ada benda kecil yang bergerak. Ketika ia mendekat, benda tersebut ternyata hanyalah mainan bayi tua yang sudah rusak, namun tampaknya baru saja digunakan. Rizky merasa bulu kuduknya berdiri dan segera mundur menjauh. Angga yang semakin ketakutan merasa seolah ada yang mengikutinya. Ia mulai mendengar suara anak kecil menangis dengan lembut, semakin mendekat di telinganya. Suara tangisan itu terdengar semakin dekat, seolah-olah ada seorang balita yang benar-benar sedang mencari ibunya di ruang yang sunyi ini. Angga mulai merasa panik, dan matanya melirik ke sekeliling dengan cemas. Suara-suara aneh dan bisikan lembut terus mengikuti mereka, membuat mereka semakin gelisah. Mereka melangkah perlahan, setiap bayangan dan suara kecil yang mereka dengar membuat mereka semakin waspada. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah mereka semakin tenggelam dalam kegelapan dan misteri lantai 1 BMC yang angker ini. Akhirnya, dengan perasaan cemas dan tak nyaman, mereka memutuskan untuk melanjutkan ke lantai berikutnya, berharap bisa meninggalkan ketegangan di lantai 1.
Namun, pengalaman mencekam ini akan selalu menghantui mereka, sebagai pengingat akan kegelapan yang tersembunyi di dalam Bandung Medical Center. Ketika mereka melangkah ke lantai 2 Bandung Medical Center, suasana menjadi semakin dingin. Udara terasa lebih berat dan menekan, membuat napas mereka tampak berembun di udara. Ruang bekas operasi yang menyambut mereka memiliki bau obat-obatan dan bahan kimia yang samar-samar masih menguar, seolah aroma tersebut terjebak di dalam dinding-dinding. Namun, pengalaman mencekam ini akan selalu menghantui mereka, sebagai pengingat akan kegelapan yang tersembunyi di dalam Bandung Medical Center. Ketika mereka melangkah ke lantai 2 Bandung Medical Center, suasana menjadi semakin dingin. Udara terasa lebih berat dan menekan, membuat napas mereka tampak berembun di udara. Ruang bekas operasi yang menyambut mereka memiliki bau obat-obatan dan bahan kimia yang samar-samar masih menguar. Seolah aroma tersebut terjebak di dalam dinding-dinding kotor dan berdebu. Ruang operasi ini adalah gambaran kematian yang suram. Alat-alat bedah yang berkarat masih terpajang di meja operasi, mengingatkan mereka pada zaman yang telah lama berlalu. Lampu operasi yang tergantung rendah berayun-ayun pelan, seakan disentuh oleh tangan tak terlihat. Cahaya yang redup membuat bayangan-bayangan di dinding bergerak seolah hidup, menambah suasana mencekam di ruangan ini. Angga mulai merasa gemetaran. Keseimbangan emosinya terganggu oleh suasana dingin dan suram. Ia memutuskan untuk tidak terlalu jauh dari Pak Jaka, memegang erat lengan pria itu seolah-olah dia adalah satu-satunya jembatan menuju keselamatan. Tiba-tiba, di ujung lorong, mereka melihat bayangan seseorang berlari dengan cepat. Bayangan tersebut tampak seperti sosok manusia dengan gerakan cepat dan tidak teratur, seolah-olah sedang dikejar oleh sesuatu. Namun, bayangan itu menghilang begitu saja di sudut lorong yang gelap. Pak Jaka, dengan suara bergetar, menjelaskan, konon, itu adalah arwah seorang dokter yang meninggal saat operasi darurat. Dia masih berkeliaran mencari pasiennya yang tidak terselamatkan. Angga, yang semakin merasa tertekan, merasakan hawa dingin yang semakin menembus kulitnya. Dia merasa ada sesuatu yang menyentuh pundaknya dengan lembut namun menakutkan. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencoba menariknya menjauh. Rasa takut yang mendalam membuatnya sulit untuk bergerak. Dengan jantung yang berdebar kencang, Angga berusaha tetap tenang, tetapi setiap langkah terasa semakin berat. Saat Angga berdiri di dekat meja operasi, lampu-lampu di ruangan itu mulai berayun dengan cepat. Suara gemuruh yang aneh terdengar di telinganya, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di sekitar ruangan. Angga merasa ada angin dingin yang berhembus dari arah meja operasi, dan dia melihat bayangan samar-samar yang bergerak di sudut mata. Suara teriakan yang menakutkan tiba-tiba terdengar dari belakangnya, membuat Angga menjerit ketakutan. Dia berbalik dan melihat sosok dokter dengan wajah yang pucat dan ekspresi putus asa, melayang di udara dengan pakaian bedah yang kotor. Sosok itu tampak seperti sedang mencari sesuatu atau seseorang dengan tatapan kosong yang mengerikan. Angga berusaha mundur, tetapi kakinya terasa berat dan hampir tidak bisa bergerak. Pak Jaka yang mengetahui kejadian itu, mendekati Angga dan menenangkannya. Ketika mereka beranjak pergi dari lantai 2, Angga merasakan rasa lega yang sangat besar. Namun ketegangan dan teror yang dia alami di ruang operasi akan terus menghantui ingatannya. Setiap langkahnya di lantai 2 seperti sebuah perjalanan ke dalam dunia yang penuh dengan keputusasaan dan kematian.
meninggalkan mereka dengan perasaan bahwa mereka baru saja menyentuh permukaan dari kegelapan yang ada di dalam ruangan itu. Ketika mereka melangkah ke lantai 3 Bandung Medical Center, suasana menjadi semakin suram dan menakutkan. Bau busuk yang menusuk hidung menyambut mereka, membuat Angga hampir muntah. Bau tersebut berasal dari kamar mayat yang sudah lama tidak terurus, menguar dari setiap sudut dan mengisi udara dengan aroma yang sangat menyengat. Ruangan ini lebih gelap dibandingkan lantai sebelumnya, dengan cahaya senter mereka hanya mampu menerangi sebagian kecil dari area yang sangat luas. Lantai yang kotor dan berdebu, ditambah dengan dinding yang tertutup oleh jamur dan noda, membuat suasana semakin menekan. Di tengah-tengah ruangan, terdapat deretan loker mayat yang sudah berkarat dan tampak usang. Beberapa loker masih tertutup rapat, sementara yang lainnya terbuka sedikit, mengungkapkan kekosongan di dalamnya. Angga dan Rizky, dengan ketegangan yang terus meningkat, melihat deretan loker mayat yang tampak seperti tombak-tombak tua yang siap menelan mereka dalam kegelapan. Suasana di sini terasa sangat menakutkan, dan setiap suara kecil seolah membuat jantung mereka berdegup lebih kencang. Rizky, dengan rasa ingin tahunya yang besar, mendekati salah satu loker. Ia mengangkat gagang pintu loker yang berkarat dengan tangan yang bergetar. Ketika pintu loker terbuka perlahan, angin dingin yang sangat kencang langsung menerpa wajahnya. Suara erangan yang aneh dan menakutkan terdengar dari dalam loker, seperti sesuatu yang tak terlihat sedang merintih penuh penderitaan. Angga yang sudah sangat panik menjerit, "Tutup! Tutup!" Suaranya penuh dengan ketakutan dan teror. Rizky segera menutup loker itu dengan tangan yang gemetar, dan suara erangan perlahan mereda saat pintu loker kembali tertutup rapat. Namun, suasana tidak membaik. Ruangan menjadi semakin mencekam dengan suara-suara aneh yang seolah muncul dari segala arah. Suara erangan dan bisikan lembut terdengar dari loker-loker yang lain, membuat mereka merasa seolah-olah ada sesuatu di dalam loker-loker tersebut yang sedang berusaha untuk keluar. Pak Jaka mencoba menenangkan mereka, menjelaskan bahwa banyak orang yang pernah mendengar suara-suara aneh dan erangan dari loker-loker ini, seolah-olah mayat-mayat di dalamnya masih hidup. Ia mengingatkan mereka bahwa arwah-arwah ini bisa sangat tidak nyaman jika mereka merasa terganggu. Di tengah ketegangan, Angga mulai merasa ada sesuatu yang menyentuh kakinya dengan lembut. Dia menoleh dan melihat sosok bayangan samar di sudut ruangan, tampak seperti seseorang yang telah lama terabaikan dan berada di ambang kematian. Sosok tersebut melayang dengan ekspresi putus asa dan tangan yang mengulurkan seolah meminta pertolongan. Suara ketukan keras tiba-tiba terdengar dari dalam salah satu loker, diikuti oleh guncangan ringan yang membuat ruangan bergetar. Angga berteriak ketakutan, dan Rizky yang masih tertekan mencoba mencari jalan keluar. Mereka semua merasa seolah-olah ruangan itu sedang berusaha menelan mereka hidup-hidup, dengan suasana yang semakin mencekam dan suara-suara menakutkan yang tidak berhenti mengganggu mereka. Dalam keadaan panik, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan lantai 3. Suasana di sana telah meninggalkan kesan mendalam dan menakutkan dalam pikiran mereka. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, dengan perasaan teror dan kegelapan yang terus menghantui mereka saat mereka menuju lantai berikutnya. Setelah melewati lantai 3 yang menakutkan, Adit, Rizky, dan Angga akhirnya tiba di lantai 4, yang dulunya merupakan ruang isolasi untuk pasien penyakit menular. Suasana di sini jauh lebih mencekam daripada di lantai sebelumnya.
Jendela-jendela yang tertutup tirai berdebu dan kotor, hanya memperburuk kesan suram yang menyelimuti ruangan ini. Suara-suara aneh dan samar-samar bergema di setiap sudut, membuat mereka merasa seolah-olah sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketika mereka memasuki ruangan, Adit tiba-tiba berteriak, "Ada yang melihat ke arah kita dari jendela itu?" Ia menunjuk ke salah satu jendela yang tertutup tirai. Mereka semua melihat ke arah yang ditunjuk Adit, dan benar saja, tampak sesosok bayangan kepala berwajah pucat menatap mereka dari balik tirai. Mata bayangan tersebut kosong dan tidak bernyawa, memberikan kesan menyeramkan yang membuat Angga menjerit ketakutan dan mundur beberapa langkah. Bayangan itu terlihat bergerak pelan, seolah-olah berusaha untuk melihat lebih jelas apa yang terjadi di luar jendela. Pak Jaka, yang sudah merasakan aura menakutkan di lantai ini, berkata dengan nada serius dan tegas, "Di lantai ini, sering terlihat penampakan pasien-pasien yang meninggal dalam kesakitan. Mereka masih terjebak di sini, mencari pertolongan." Suaranya menambah ketegangan di udara, menambah rasa tidak nyaman yang sudah mulai terasa di hati mereka. Suasana menjadi semakin intens ketika mereka melanjutkan penelusuran. Di tengah kekacauan emosional Angga, Rizky mulai merasa tidak nyaman. Setiap langkah terasa semakin berat, dan suara-suara aneh semakin keras. Mereka mencoba untuk mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan mereka, tetapi rasa teror tidak kunjung surut. Tiba-tiba, Pak Jaka berhenti dan wajahnya berubah menjadi serius. Ia dengan cepat mengumpulkan perhatian mereka dan berkata dengan nada mendesak, "Kita harus segera turun dan keluar dari sini. Saya merasakan ada sesuatu yang lebih besar dan menakutkan mendekati kita. Kemungkinan besar, ini akan mengganggu kita lebih intens." Perasaan urgensi dan ketegangan langsung menghantui mereka. Mereka bergegas menuju tangga, tetapi suasana semakin mencekam. Angga merasakan hawa dingin yang semakin menusuk tulang, sementara Rizky dan Adit merasa seperti ada sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan. Angga tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menarik bajunya. Dia berbalik dengan panik, dan melihat sesosok anak kecil berdiri di belakangnya. Anak kecil itu memiliki wajah pucat dengan mata kosong yang menatapnya dengan tatapan penuh penderitaan. Wajah anak itu tampak sangat menakutkan, dan tangan kecilnya tampak seperti mencoba meraih Angga dengan penuh kesedihan. "Pergi!" teriak Pak Jaka sambil menarik Angga menjauh dari sosok tersebut. Suaranya tegas dan penuh perintah, mencoba mengendalikan situasi yang semakin mencekam. Dengan cepat, Pak Jaka dan teman-temannya berlari menuju tangga, merasa bahwa mereka harus segera keluar dari bangunan yang semakin membuat mereka ketakutan. Saat mereka mulai menuruni tangga, suasana di sekeliling mereka semakin menekan dan suram. Tangga yang mereka lewati gelap dan kotor, dengan lampu darurat yang bergerak-gerak membuat bayangan lain yang tampak bergerak di dinding. Kadang-kadang, suara ketukan dari dinding terasa seperti sesuatu yang sedang mencoba untuk keluar dari ruangan. Angga berusaha untuk tidak menoleh, tetapi setiap kali dia melakukannya, dia melihat bayangan samar bergerak cepat dari satu sisi ke sisi lainnya, seolah-olah sesuatu yang tidak terlihat mengintai mereka. Ketika mereka turun ke lantai 3, aroma busuk dari kamar mayat yang sudah lama tidak terurus menyambut mereka kembali. Bau tersebut semakin menyengat, mengisi udara dan membuat mereka mual. Di tengah kegelapan tangga, mereka bisa merasakan angin dingin yang tidak wajar, seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka dari kegelapan.
Terkadang, mereka mendengar suara erangan yang samar dari dalam loker mayat, membuat jantung mereka berdegup kencang. Setiap kali Angga menoleh ke belakang, dia melihat sosok bayangan gelap melayang di lorong-lorong yang sepi, dan suara ketukan keras logam dari loker mayat yang berkarat membuat suasana semakin menakutkan. Saat mereka melanjutkan penurunan ke lantai 2, suasana semakin mencekam. Bekas ruang operasi yang berantakan dan gelap terasa seperti menelan mereka dalam kegelapan. Lampu operasi yang berayun-ayun pelan memantulkan cahaya redup yang menambah suasana menakutkan. Di tangga, suara langkah mereka bergema dan ditambah dengan suara-suara aneh dari dalam ruang operasi membuat mereka merasa semakin tertekan. Suara bisikan lembut dan desiran angin dingin seolah-olah diiringi oleh keberadaan sesuatu yang tidak terlihat. Angga mulai merasa terjepit antara rasa takut dan ketidakberdayaan, setiap detik terasa seperti menyiksa jiwa. Akhirnya, mereka tiba di lantai 1, ruang tunggu yang dulu penuh dengan pasien. Ketika mereka melangkah ke ruang tunggu, suasana tiba-tiba berubah menjadi sangat menakutkan. Ruang tunggu yang kosong kini tampak jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Bayangan-bayangan di ruangan tunggu yang kosong tampak bergerak dalam kegelapan, dan suara bisikan samar-samar seolah mengikuti mereka. Di tengah ruangan, mereka melihat sesuatu yang besar dan mengerikan tampak duduk santai di salah satu kursi ruang tunggu. Makhluk tersebut berbulu lebat dan bertanduk besar, dengan mata yang bersinar kuning keemasan menatap mereka dengan tajam. Tanduknya melengkung dan besar, dan bulunya tampak bergerak-gerak seolah-olah hidup. Makhluk itu memandang mereka dengan tatapan penuh kebencian dan kepuasan, seolah-olah ia sedang menunggu kehadiran mereka. Angga, yang melihat makhluk itu, langsung menjerit ketakutan. Rizky dan Adit yang melihat pemandangan yang sama juga merasa sangat terkejut. Mereka berlari dengan panik menuju pintu keluar, dengan suara langkah kaki mereka yang terburu-buru bergema di lorong yang sepi. Mereka merasakan kehadiran makhluk itu semakin mendekat, dan suara geraman rendah dari makhluk berbulu itu semakin nyaring di telinga mereka. Mereka akhirnya mencapai pintu keluar, dan ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat pintu itu menutup sendiri dengan keras, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikannya. Suara pintu yang menutup dengan keras terdengar seperti tembakan di malam yang sunyi, dan seluruh tim merasa gemetar. Mereka melanjutkan pelarian mereka, berlari keluar dari BMC dengan sekuat tenaga. Mereka menengok ke belakang untuk terakhir kalinya, mereka melihat bangunan BMC yang gelap dan angker, tampak seperti mengawasi mereka dengan kehadiran yang tidak terlihat. Dengan pengalaman yang tak akan pernah mereka lupakan, Adit, Rizky, Angga, dan Pak Jaka meninggalkan BMC dengan rasa lega dan ketakutan yang masih membekas. Penelusuran mereka di bangunan angker itu telah membuka mata mereka akan dunia lain yang penuh misteri dan kengerian. Terima kasih telah mendengarkan cerita, menelusuri kengerian Bandung Medical Center, teror dari setiap ruangan hingga makhluk berbulu besar, bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada kemungkinan sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya.